Definisi orang Kristen itu apa sih menurut Koko? Gitu. Nah, tak kenalin ada satu istilah teologi ya, namanya itu Prevenient Grace. Apa? Prevenient Grace. Prevenient Grace. Nah, ini konsep anugerah yang dicetuskan oleh Bapak Gereja namanya Agustinus. Nanti coba cari ya. Santo Agustinus. Nanti dikasih gambarnya. Itu ya. Itu dia punya ada 4. Ya, Prevenient Grace, ya, terus ada Cooperating Grace, ya, terus ada Sufficient Grace sama Efficient Grace gitu. Yang ketiga tadi apa kok? Sufficient Grace. Sufficient Grace sama Efficient Grace. Oh berarti ini teh anugerah. Berarti anugerahnya bukan hanya kayak ya udah anugerah gitu. Atau gimana? Orang taunya cuma umumnya ya Tuhan beranugerah gitu. Tapi ini ngomongin soal orang percaya kan. Orang ketika percaya itu awalnya itu ada Prevenient Grace. Apa itu? Dimana anugerah yang lebih dulu yang Tuhan kasih, yang dimana dia tuh digerakkan untuk mau percaya. Anugerah itu yang membuat kita jadi, oh iya ya saya perlu Tuhan. Anugerah yang membuat kita tuh beratensi untuk mau cari Tuhan gitu. Tapi bisa nggak sih kalau itu karena pemikiran kita aja gitu? Nah makanya kita nggak bisa melepaskan secara konteks Tuhan yang tadi Kairos itu dengan secara pemikiran manusia terbatas. Kita berpikirnya kan ya kebetulan gitu kan. Oh, ya karena kebetulan saya baca Alkitab, kebetulan saya pas ketemu orang diinjili. Iya. Tapi bisa aja kayak gitu. Kita nggak pernah tahu bahwa mungkin dari cara-cara itu Tuhan memang menyatakan anugerahnya. Masih nggak nangkep aku kok. Masih nggak nangkep. Maksudnya gimana mas? Jadi contoh nih, kita itu kalau Bro Kevin ingat nggak? Pertama kali percaya itu kapan? Pas sungguh-sungguh ya? Yang sungguh-sungguh ya? Sungguh-sungguh itu mungkin ya udah lama sih kok. Tapi udah kira-kira tahun berapa? SMP mungkin 2012, 2013. Nah, tapi kan sebelumnya udah pernah ke gereja. Iya, ke gereja. Udah mungkin pernah diinjilin kali ya? Dari kecil sih kok langsung ke gereja gitu. Jadi mungkin ya sekolah minggu gitu. Dan tapi selama di hidup itu dari perjalanan itu sepanjang itulah ya. Anggap aja dari kecil kan udah Kristen gitu kan. Nah, sepanjang perjalanan jadi Kristen tuh emang imannya tuh up and down gitu kok. Jadi itu emang kadang Kristen mempertanyakan. Iya, kayak kadang kita mempertanyakan. Kadang walaupun emang sudah percaya dan emang mau diomong apapun nggak akan lepas gitu. Tapi emang kita mempertanyakan gitu. Nah kayak gitu tuh gimana tuh kok? Itu kan sebenarnya karena mungkin dari Bro Kevin kan dari keluarga Kristen kan. Jadi memang itu adalah salah satu bentuk pola asuh yang sudah dilakukan sama orang tua kan. Pola asuh secara Kristen. Dari dia gereja kan kita terbiasa jadinya kan. Keterbiasaan itu tidak menunjukkan bahwa kita itu benar-benar jadi orang Kristen. Nah, itu secara mengikuti Yesus ya. Karena kita bisa aja dibiasain atau diarahin oleh keluarga untuk ya ke gereja, berdoa pakai nama Yesus, baca Alkitab, ngerti nggak ngerti baca. Itu kan di dalam momen kronos kita kan. Karena kita dibiasain. Tapi di dalam momentum tertentu, Tuhan itu panggil kita untuk percaya. Nah itulah yang tadi istilahnya anugerah itu, tadi yang pertama tadi Prevenient Grace. Ini nggak bisa dipisahin. Cuma biar gampang untuk menjelaskan bahwa anugerah itu biasanya umum kan, anugerah gitu. Padahal di dalam waktu khususnya konteks orang bisa percaya itu ada 4 yang salah satunya Prevenient Grace itu. Berarti itu yang pertama kali gitu ya. Pertama kali waktu tiba-tiba kayak kita tuh terpanggil gitu. Yang awalnya mungkin waktu kecil gak baca Alkitab ya biasa aja karena kepaksa gitu ya, atau mungkin doa, kalau nggak doa dimarahin. Di momen itu tiba-tiba kayak kita tuh diberikan kesadaran gitu ya. Nah itu misteri, tiap orang beda-beda. Tapi berarti yang sebelum-sebelumnya itu bukan anugerah berarti. Maksudnya gini, yang kita bahas ini kan dalam konteks anugerah momentum di mana kita tuh langsung percaya kan. Oh, anugerah kepercayaan itu. Yang membuat kita percaya itu. Tapi kalau yang sebelumnya itu kan kita itu karena kebiasaan orang tua sekali lagi gitu. Bahkan kalau kita misalnya nanti lah the next kita mau bahas ya. Konsep pengenalan kita sama Tuhan itu belum tentu benar-benar Tuhan yang sesuai Alkitab loh. Bisa aja nih ya tadi karena kita dibiasakan orang tua, refleksi pengenalan kita tentang Tuhan itu adalah refleksi dari apa yang orang tua. Oke.
Bahkan misalnya ada orang punya konsep diri yang tertentu, orang yang tertekan, orang yang mengalami sesuatu ya, bahkan dia pelarian, itu bisa secara tidak sadar itu konsep Allah yang dia miliki ya berdasarkan Untuk refleksi Allah jiwanya. yang menekan, Allah yang gitu ya. Jadi Oke. makanya itu kita nggak bisa bilang bahwa dia itu berarti masuk anugerah Tuhan. Ya anugerah Tuhan menunjukkan jalannya lah ya. Kan Tuhan menetapkan kita untuk menjalani itu kan. Tapi momen tertentunya itulah dimana kita itu kayak tadi akil balik atau turning point-nya. Oh iya ya, saya ini pengen sungguh-sungguh percaya Yesus gitu. Oh gitu. Oke, lanjut kok ke yang kedua tadi. Tadi kan ada yang pertama tadi apa? Pre apa tadi? Prevenience. Prevenience. Terus tadi yang kedua apa? Cooperating grace Cooperating itu grace. tentang di mana Roh Kudus itu bekerja sama dengan manusia untuk mengubahkan orang itu. Jadi Aku setuju sih kok kalau itu. nah jadi gini, seringkali ini doktrin manapun ya, pernah dengar nggak Armenian, Calvinis? Iya. Itu kan saling rancu kan. Kalau Calvinis itu seakan-akan Tuhan menetapkan. Bahkan yang ekstrim itu kayak gitu nggak pernah. Kalau kayak- dominasinya, denominasinya pernah dengar, cuman ininya nggak pernah dengar. bukan denominasi itu lebih ke doktrinnya sih. Doktrinnya. Jadi di mana itu manusia tuh jadi kalau nggak kita hati-hati mengalimatkannya, kan kalau pernah dengar predestinasi kan Tuhan menetapkan. Seakan-akan itu kayak manusia itu yang berjalan karena ditetapkan. Ya, makanya tadi ekstrimnya robot itu berarti gitu. bisa fatalisme. Apa namanya? Fatalisme, di mana orang merasa Mortal kayak Kombat gitu. bukan. Fatalisme itu lebih kayak gini loh. Misalnya kita melakukan sesuatu nih. Terus kita bilang, "Oh, yang saya lakukan ini ditetapkan oleh Tuhan." Nah, ekstrimnya orang yang pakai fatalisme ini ketika bikin dosa nih ya. Oh, Tuhan nyuruh saya buat Tuhan kayak gitu. menetapkan, ini sudah ditetapkan Tuhan. Nah, ini kan nggak benar. Nah, yang satunya Armenian itu seakan-akan manusia yang punya kehendak yang kontrol, bisa full kontrol. mengubah gitu. Tuhan itu seakan-akan ya manusia ini lebih berperan. Tapi sebenarnya dua hal ini yang menjadi masalah adalah mereka mencampur adukan tadi kairos dan kronos ini. Tuhan menetapkan di dalam kairos kekekalan kan. Kita nggak pernah tahu. Kita emangnya bisa tahu nih, oh siapa yang ditetapkan binasa, oh siapa ditetapkan akan selamat, siapa yang ditetapkan akan percaya, kan nggak tahu. Berarti kayak multiverse gitu ya, bukan satu garis Bukan lurus tapi multiverse sebenarnya, tapi nyebar-nyebar gitu. tapi lebih kayak ini kan ngomonginnya kan Tuhan melakukannya itu kan di dalam pemahaman yang kita nggak tahu, kekekalan itu kan. Tapi dalam kronos ini kan waktu kita Jalan menjalaninya yang kita itu pilih gitu. nggak tahu gitu, nggak tahu Tuhan ini kira-kira menetapkan atau enggak. Tapi kita harus tahu bahwa sekalipun misalnya ini Tuhan punya ketetapan kan, di dalam kronos manusia ini Tuhan itu nggak sepenuhnya kayak bikin manusia jadi kayak robot. Ya kan, ini Ya, garis nah, gambarannya gini misalnya, Tuhan cipta ini kan misalnya ini kekekalan nih. Ya. Kita kekekalan lalu menciptakan awal dan akhir nih. Iya, awal akhir. Di dalam kekekalan ini di luar ini kan. Tetapi di dalam awal dan akhir penciptaannya ini kan yang menjalaninya itu kan nggak ada yang tahu. Nah, di dalam kekekalan ini sekalipun Tuhan itu tidak diketahui, nah Tuhan itu berintervensi kan di ruang dan waktu itu. Gitu. Makanya kalau kita lihat ya di dalam Alkitab aja, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Tuhan kan banyak tuh memberitahu kan ke umat Israel kan. Tapi yang menjadi persoalannya apakah Tuhan memaksa? Misalnya nih ya waktu orang Israel keluar dari Mesir ke padang gurun kan. Iya. Kan Tuhan bilang kan untuk supaya taat kan. Kamu umatku dan aku Allahmu kan. Kamu harus mentaati segala macam ya kan. Iya. Tapi dalam kurun waktu 40 tahun mereka tetap aja kan Puter-puter di situ. keras kepala ya kan. Tuhan sampai bilang tegar tengkuk segala macam. Protes terus. Nah, Tuhan kasih itu kehendaknya. Tapi Tuhan nggak paksa loh. Nggak langsung paksa, aduh kalian ini susah sekali sarubah aja, udah nurut semua. Enggak. Nah, disitulah kita lihat gitu, tanggung jawab manusia itu juga berperan. Tetapi ya kita baru tahu setelah baca Alkitabnya, oh orang yang kayak gini nih yang binasa, orang kayak gini enggak. Tapi selama kita menjalaninya kan nggak tahu. Kayak kita nih kan selama menjalani kan nggak tahu kan. Ya nanti kalau kita sudah tahu endingnya, ya baru ketahuan. Oh iya ya si A si B. Nah itu makanya harus dipisahkan tuh.
manusia punya tanggung jawab, tapi jangan lupakan bahwa itu Tuhan punya ketetapan, punya kehendak, dan di dalam kemahatauannya yang bekerja di luar yang kita tahu gitu. Oke. Nah, makanya tadi kan cooperating tadi kan di mana Roh Kudus bekerja sama dengan manusia untuk dia bisa mengalami itu ya. perubahan itu. Jadi kita percaya Tuhan kan, tapi kita merespon kan, baca Alkitab kan karena kita rindu, bukan karena kita nggak mau tiba-tiba langsung baca Alkitab, kan nggak ada yang gitu kan. Tapi itu kan bisa aja itu Roh Kudus yang menolong kita. Menolong kita, tapi kita kan bergerak karena kita punya kerelaan kan. Terus saya memang pengen gitu. Nah, itu sebenarnya kan dari awal penciptaan Adam dan Hawa kan seperti itu gitu. Tuhan tetapi nih, Tuhan bikin nih. Dan Tuhan bilang, beranak cuculah, kamu boleh makan semua, nggak boleh makan ini. Wah, ini nggak boleh. Kenapa sih? Itu bukan secara literal terus kita bilang, wah berarti Tuhan ini ngerjain, wah Tuhan ini mah jahat, sengaja manusia jatuh. Tuhan ngasih tahu ketetapannya, tapi ada tanggung jawab manusia. Nah, mereka milih jatuh, ya udah. Gitu. Free will tadi ya, kebebasan berkembang. Tapi gitu ya. ini apa ya, di dalam konteks yang kita ngomong ini nggak sampai terlalu luas ya. Karena nanti kalau nggak, nanti orang nanti akan jadi episode lagi nanti. Ya boleh lah nanti. Oke, berarti tadi yang ketiga apa tadi? Kan udah kedua nih. Ada pre to grace. Bukan prevenient grace. Prevenient grace, cooperating grace. Ini yang ketiga. Sufficient grace nih. Nah, nanti kalau yang ketiga keempat nanti lah dibahas. Oh, ketiga keempat Itu karena itu cukup seru tuh.